Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Mayat perempuan terbungkus kardus ditemukan warga di tepi jalan raya Kedamean, Gresik. Seorang penyalur tenaga migran Indonesia (PMI) ilegal ke Jerman dibekuk aparat Polda Jatim. Melihat serunya aneka kostum karya kreasi anak-anak bertema era digital. Mayat berjenis kelamin perempuan terbungkus kardus ditemukan di pinggir jalan raya Kedamean, Gresik. Polisi yang datang ke TKP melakukan identifikasi untuk mencari penyebab kematian korban. Mayat wanita terbungkus kardus ini pertama kali ditemukan oleh seorang pengendara motor yang melintas di Jalan Raya Kedamean, Gresik. Saat melihat kardus di pinggir jalan, seorang pemotor berusaha mendekat, namun ketika akan dibuka, kardus berisi jenazah. Pengendara motor kemudian menyampaikan ke warga dan diteruskan ke polisi. Polisi dari Polsek Kedamean yang datang ke TKP melakukan identifikasi dan mencari identitas korban. Untuk penemuan awal dari Polsek menerima laporan sekitar pukul kurang lebih jam 8. Selanjutnya kami langsung merapat ke TKP. Dan untuk proses selanjutnya seperti apa nih? Untuk proses selanjutnya tentunya jenazah kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi dan selanjutnya akan dilakukan serangkaian penyelidikan untuk memberi kepastian hukum. Jenazah wanita tanpa identitas ini selanjutnya dievakuasi ke kamar mayat RSUD Ibnu Sina Gresik untuk keperluan autopsi dan mencari penyebab pasti kematian korban. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Dampak dari langkanya bahan bakar jenis solar maupun bensin membuat antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Jember pada Minggu pagi. Kelangkaan BBM di jalur Pantura terjadi diduga akibat truk tangki Pertamina terjebak kemacetan pasca ditutupnya Jalan Raya Nasional Gumitir. Antrian kendaraan mengular hingga ke pintu masuk SPBU Keranjingan, Jalan Walter Mongonsidi, Kecamatan Sumbersari, Jember, Minggu pagi. Puluhan kendaraan yang didominasi truk terjebak antrian panjang menyusul kelangkaan BBM jenis solar maupun bensin. Sopir truk mengatakan sudah lebih dari 4 jam menunggu pasokan BBM ke SPBU. Selain di SPBU Keranjingan, kondisi yang sama juga terjadi di beberapa SPBU lain di Jember, terutama di jalur alternatif Pantura. Sudah 4 jam nunggu nih, Mas. Ini bawa apa ini, Mas? Pasir. Bawa pasir. Ini kenapa kira-kira, Mas? Kok bisa sampai langka gini? Ya kan ditutup, Mas, soalnya, Mas. Di Gumitir. Jadinya langka, Mas. Sudah berapa kali, Mas? Sudah 2 kali nih, Mas. Nunggu 4 jam nih, Mas. Biasanya nyari di mana? Di pom Biasanya di Mas, Ajung. Gak ada tadi, Mas. Di sana gak ada solarnya. Pas di Mas, di Pakem. Pom Pakem sana, Mas. Terus gimana ini, Mas? Masih lanjut mau ngantri atau gimana, Mas? Ya lanjut ngantri, Mas. Tetap ngantri, Mas. Menurut pihak SPBU, kelangkaan BBM solar maupun bensin terjadi sejak 3 hari ini. Diduga akibat truk tangki Pertamina dari depo Banyuwangi terjebak kemacetan di kawasan jalur Gumitir, Pantura, Baluran, Situbondo. Kalau kelangkaannya memang terkait masalah BBM itu kan ada penutupan jalur Gumitir. Satu, keduanya mungkin terkait masalah penutupan di SDP ya. Jadi di daerah Baluran juga macet. Jadi mungkin itu sih yang terjadi. Makanya adanya kelangkaan BBM untuk di daerah Jember. Ini sudah berapa lama? Mulai hari apa sih ya? Hari Rabu kalau nggak hari Kamis yang kelangkaan ini. Harapannya sih semoga kedepannya BBM bisa lancar ya. Baik itu dari BBM solarnya, BBM pertalite-nya, kayak gitu.
Kemacetan kendaraan di jalur Pantura penghubung Banyuwangi Situbondo sendiri terjadi setelah jalur selatan, yakni di kawasan Jalan Raya Nasional Gumitir penghubung Banyuwangi Jember ditutup total akibat adanya perbaikan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Jumlah kapal yang beroperasi di pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi pada Sabtu hingga Minggu pagi belum normal. Akibatnya, antrean kendaraan dan truk logistik pun mengular hingga keluar pelabuhan. Antrean truk logistik yang akan masuk ke pelabuhan ini mengular hingga Jalan Raya Banyuwangi Situbondo. Sejak dikurangi jumlah operasional kapal, beberapa sopir truk bahkan sampai menginap di pelabuhan Banyuwangi untuk menyeberang ke Pulau Bali. Antrean panjang truk logistik ini dampak dari pengurangan jumlah kapal yang dioperasionalkan dari 15 kapal jadi 7 kapal. Akibatnya, truk-truk bertonnase besar muat logistik dari berbagai daerah di Pulau Jawa tujuan Pulau Bali ini tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam kapal dan harus menunggu giliran. Pemkab Banyuwangi mendesak pihak operator pelabuhan yakni ASDP Ketapang untuk segera mengambil tindakan. Sudah melakukan komunikasi dengan pihak ASDP, dengan KSOP dan jajarannya agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Dan kami siap, pemerintah daerah siap bersama Forkopimda, bersama DPR siap untuk membantu itu semuanya. Tinggal bagaimana teman-teman ASDP, KSOP semuanya yang terlibat di sistem pelayaran ini menyampaikan kepada kami apa sih sebenarnya yang terjadi seperti itu. Jadi ini bagian dari menjalin komunikasi, tapi kami juga berterima kasih kepada semua masyarakat yang sudah membantu terkait dengan masalah kemacetan ini. Kapal pengangkut truk di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi banyak yang dihentikan operasinya sejak 16 Juli 2025 karena pengetatan operasional pasca insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Pengetatan kapal penyeberangan yang memuat truk logistik tersebut guna pemeriksaan dan perbaikan keselamatan pada armada. Akibatnya jumlah kapal yang dioperasionalkan berkurang sehingga menyebabkan penumpukan truk dan kemacetan panjang di pelabuhan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.